Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini, program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pandemi COVID-19 yang terjadi beberapa tahun terakhir membuat beberapa instansi tak terkecuali Universitas Brawijaya tidak dapat menggelar ibadah sholat Id, baik untuk Hari Raya Idul Fitri maupun Hari Raya Idul Adha. Berbeda dengan tahun ini, Universitas Brawijaya siap menggelar ibadah sholat Id berjamaah sebagai wujud rasa syukur di Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Berikut liputan tim News Point terkait pelaksanaan ibadah sholat Id tahun ini di Universitas Brawijaya. Idul Adha 2022 ini disambut gembira oleh keluarga besar Sivitas Akademika Universitas Brawijaya. Setelah 2 tahun terhalang pandemi, tahun ini Universitas Brawijaya akhirnya dapat mengadakan kembali sholat Idul Adha di lapangan Rektorat Universitas Brawijaya pada Minggu pagi. Rektor Universitas Brawijaya menyampaikan rasa syukur atas meredanya kondisi pandemi sehingga UB bisa menggelar sholat Idul Adha 1443 Hijriah dan melakukan pendistribusian hewan kurban. Ya, tentunya kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah SWT yang mana kita diberi kesehatan dan alhamdulillah kondisi pandemi COVID-19 juga sudah reda. Dan ini saya kira sebuah anugerah yang kita harus terus syukurin. Dan ini saya kira awal yang baik untuk kita bisa melakukan aktivitas secara normal. Dan demikian juga tidak hanya sholat Idul Adha ini, tapi harapan kita ke depan juga perkuliahan-perkuliahan dan aktivitas kemahasiswaan juga bisa kembali dalam kondisi normal. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Jadi keluarga besar Universitas Brawijaya dengan rasa tulus ikhlas ya mempersembahkan hewan kurban untuk dibagikan kepada beberapa desa mitra, kemudian juga kepada panti asuhan dan kemudian pondok pesantren sekitar Universitas Brawijaya dan juga keluarga besar Universitas Brawijaya sendiri. Ya, harapan kami dengan kegiatan Idul Adha ini menjadi semangat kebangsaan kita semakin kuat, toleransi kita beragama semakin baik, dan juga semakin solid untuk saling gotong royong antar sesama. Dalam pelaksanaan sholat Idul Adha ini bertindak sebagai khatib adalah Dekan Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan Profesor Dr. Maftuh MSI, dan yang menjadi imam adalah Ustadz Sumikan MPDI. Sholat Id berlangsung khusyuk dan tertib serta diikuti ratusan jamaah yang memenuhi lapangan rektorat hingga bundaran UB. Wabah PMK yang sedang menjangkit hewan ternak tahun ini membuat sebagian besar masyarakat ragu untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Namun himbauan pemerintah yang menyampaikan bahwa wabah PMK masih terbilang aman mendorong Universitas Brawijaya untuk tetap melaksanakan penyembelihan hewan kurban di rumah potong yang dilengkapi sertifikat lolos kurban. Berikut liputan selengkapnya. Usai melaksanakan sholat Idul Adha, Universitas Brawijaya menggelar pelaksanaan distribusi hewan kurban. Dimulai dari penyerahan hewan kurban secara simbolis oleh Rektor Universitas Brawijaya kepada Ketua Pusat Pembinaan Agama PPAUB dan penyerahan hewan kurban dari Ketua PPAUB kepada perwakilan petugas keamanan, kebersihan, dan lembaga sosial. UB mendistribusikan hewan kurban sejumlah 3 ekor sapi dan 73 ekor kambing. Seluruh hewan kurban telah mengantongi surat keterangan sehat dan hasil tes negatif penyakit mulut dan kuku. Alhamdulillah kami bisa menghimpun 3 ekor sapi, kemudian 73 ekor kambing. Seluruh kambing akan dibagikan utuh kepada seluruh yang sudah kami daftar. Jadi prioritas kami adalah teman-teman dari
keamanan, dari kebersihan, dari penjaga malam, dari OB dan seterusnya, itu prioritas kami. Kemudian selebihnya adalah desa binaan, kemudian lembaga-lembaga sosial keagamaan seperti pondok pesantren, pendidikan, sekolah-sekolah ma'arif, kemudian ada pula di kalangan kelompok-kelompok UKM segala macam itu kita beri. Jadi total 73 itu kita bagikan habis. Sedangkan yang 3 ekor sapi akan disembelih untuk kebutuhan internal keluarga Universitas Brawijaya. Alhamdulillah sampai H-1 kemarin, alhamdulillah informasi dari dokter hewan, alhamdulillah sudah mulai mereda. Sehingga yang semula kami cukup khawatir, bahkan sangat khawatir, ternyata bisa dilaksanakan. Dan semua domba-domba yang kita beli aman dan bersertifikat, serta ada surat dari yang berwenang bahwa ini dinyatakan bebas dari penyakit mulut dan kuku, termasuk sapinya. Ketua PPAUB mengaku puas karena rangkaian acara berjalan dengan baik dan lancar berkat persiapan matang dari segenap tim panitia penyelenggara. Menyimpan telur dalam waktu lama membutuhkan trik tersendiri agar telur tersebut tetap steril dan dapat digunakan. Hal ini menjadi ide dasar dari Haryati dan timnya untuk merancang alat yang mampu mensterilkan telur dengan mudah, cepat, dan aman. Dengan mengusung nama Agro Monster, alat yang dirancang oleh Haryati mampu mensterilkan telur sebanyak 40 buah dalam satu waktu. Ini adalah modern sterilization plasma utility system. Jadi mengandalkan zat plasma untuk mengoperasikan alat kami ini sendiri. Jadi setelah alat ini dihidupkan, di on off-nya, terus nanti timernya sendiri. Jadi untuk prototipe kami awalnya menggunakan chamber ini yang muat 30 liter untuk 5 menit. Jadi kelebihannya sendiri, alat kami ini simple, Mbak. Bisa dilihat sendiri, hanya dinyalakan terus diatur timernya langsung berfungsi. Jadi kayak simple gitu. Untuk penelitian awal kami, sebelumnya kami melakukan 3 pengujian. Untuk pertama, pengujian di suhu normal dan suhu kulkas juga ozon. Jadi di ozon ini sendiri tak bisa masuk 40 telur. Terus jadi fungsi alat kami ini untuk sterilisasi pada telurnya. Jadi untuk membunuh salmonella pada saat penyimpanan. Jadi itu begitu disemprotkan ozon kami, salmonella itu akan mati atau bakteri yang ada di dalamnya mati. Untuk Anda penggemar lagu-lagu bertemakan cinta romantis, tak ada salahnya Anda mendengarkan single dari Maria Kalista yang berjudul Love Station. Single ini bergenre pop modern dengan sentuhan orkestra. Maria Kalista, penyanyi yang memulai karir dari ajang pencarian bakat di tahun 2008 ini, menampilkan model musik pop Disney, dan dengan suara lembutnya ia berharap singlenya tidak hanya diterima oleh pendengar di Indonesia, namun juga pendengar di kalangan internasional. Ini ceritanya tentang cinta ya, percintaan sepasang kekasih, mereka bertemu dan akhirnya mereka sama-sama yakin kalau ya mereka memantapkan hubungannya ke jenjang pernikahan, gitu aja sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin cinta kan nggak melulu untuk pasangan sih ya, bisa ke orang tua, bisa ke sahabat, bisa juga ke sang pencipta gitu sih. Penggarapannya ya yang buat musiknya ini Popo Pauza, yang bikinin lagunya Popo Pauza, yang bikinin liriknya Mr. Jeremy Greg, terus video klipnya Mas Eman Pradipta, stringnya diisi sama Ko Alvin, terus disupport sama 76 Rider,
terus diproduksi oleh Katoila Production. Musiknya menurut aku sih beda ya dari yang sekarang ini ada gitu kan. Ya ini lagu-lagunya lebih kayak Disney gitu, terus berbahasa Inggris, terus juga ya mungkin agak lebih mature lah ya, ngungkapin cintanya. Pemilihan liriknya juga beda dengan lagu-lagu yang sekarang. Yang ini liriknya lebih apa ya, ya lebih caranya orang dewasa ngungkapin cinta gimana sih gitu ya gitu. Harapannya sih banyak orang yang suka lah ya, terus orang-orang tuh menyukain lagu ini tuh ya bermacam-macam gitu, nggak cuman suka Love Station karena karena liriknya bagus, karena suaranya bagus, karena karena nadanya enak gitu. Berharapnya sih yang suka ini ya macam-macam gitu loh. Ada yang suka karena musiknya, aransemennya, dan harapannya mereka bisa mengambil sebuah pelajaran yang bisa diterima untuk masing-masing pendengar gitu ya kan. Mungkin anak musik bisa bisa dijadikan referensi lah ya, referensi untuk mereka bermusik gitu. Bisa didengarin di YouTube channel aku, Maria Kalista Official, atau di digital platform yang teman-teman punya. Menu barbeque khas Thailand yang ada di Resto Muk Ratai memiliki sajian khas yang berbeda dari tempat lainnya. Sajian khas tersebut berupa saus barbeque yang diracik khusus sesuai dengan negara asalnya. Ferry Aristo, pemilik Muk Ratai, mengatakan bahwa saus khusus ini yang menjadi andalan dan menjadi cita rasa menu berbakaran yang ada dengan lebih nikmat dan unik. Di sini yang bikin beda itu sebetulnya sausnya. Kita yang tadi saya bilang saus signature itu memang khusus, yang di Thailand pun seperti itu ada. Jadi kita harus ngeracik sendiri ya, sesuai selera. Pakai dengan saus itu ditambah bawang putih chop sama cabai hijau chop. Terus kalau mau ada acidity-nya asam, kita kasih jeruk lime. Nanti di mix sendiri, itu yang bikin beda sama barbecue atau suki-suki lainnya lah. Yang di saus-saus kita, macam-macam saus kita itu yang bikin beda. Siapa dari Anda pecinta cookies, kue kering yang nikmat untuk disantap sambil minum teh atau kopi? Yeni Cookies, cookies dari Kota Malang, barangkali bisa menjadi pilihan Anda. Cookies ini diproduksi dengan resep kuno dan memiliki aneka varian yang akan membuat Anda ketagihan. Berikut liputan tim Newspoint selengkapnya. Usaha cookies ternyata cukup menjanjikan. Berawal dari usaha cookies rumahan, Yeni Cookies telah berkembang melayani pesanan cookies partai besar serta pesanan hampers untuk pelanggan rumahan, retail maupun perusahaan. Jadi awalnya itu Yeni Cookies tuh cuman menjual kue kering aja. Awalnya itu di tahun 99 itu kita cuman jual nastar Wisman Premium sama lidah kucing. Nah, kemudian berkembang jadi banyak variannya. Nah, setelah itu kira-kira udah berapa tahun itu mulai ada customer yang kasih masukan, gimana nih kalau misalkan selain bikin kue kering sekalian bikin hampers. Jadi orang-orang langsung ke sini pesennya nggak kue kering aja, kemudian kan mereka cari boxnya di luar kayak gitu. Jadi sekalian kita buat hampers nih mulai tahun 2010 lah. Nah itu. Nah kalau yang spesial, jadi kita memang buat kue kering ini kan homemade ya. Jadi kita pakai resep kuno, kemudian kita juga nggak pakai obat-obatan. Jadi semua kue kita itu kita buat itu fresh dengan jangka waktu kita
3 bulan dari waktu produksi. Jadi nggak pakai obat pengawet, kemudian juga nggak pakai kayak semacam apa ya, pewarna buatan, pemanis buatan, itu kita nggak pakai sama sekali. Nah, jadi mungkin orang-orang juga suka ya, untuk anak kecil juga aman. Kemudian juga rasanya kalau kita bikin baru sama kalau yang biasa pakai pengawet bisa tahunan kan memang beda ya, dari segi wanginya, terus dari teksturnya itu beda. Pemilik Yeni Cookies, Veronica Natasha, menyampaikan bahwa cookies hasil produksinya bersama tim spesial karena menggunakan bahan berkualitas tanpa bahan pengawet serta dibuat fresh sesuai dengan pesanan. Selain tidak menggunakan bahan pengawet, Veronica juga menambahkan bahwa cookies yang diproduksi juga tidak menggunakan warna maupun pemanis buatan. Lantaran hal ini, pelanggan Yeni Cookies menyukai Yeni Cookies karena selain aman, khususnya untuk anak-anak, juga cookiesnya berbeda dibanding cookies yang menggunakan obat-obatan, baik dari segi warna, wangi, dan teksturnya. Jadi kalau sekarang ini kita udah ngerambah ke company. Jadi kalau dulu mungkin awal-awal itu kan cuman misalkan orang-orang rumah tangga aja ya yang pakai ya. Kemudian berkembang jadi ke orang-orang yang membuat parcel atau hampers kayak gitu. Mereka ambil kue keringnya di kita, mereka jual lagi. Nah, kalau sekarang ini kita udah ngerambah company. Jadi ada beberapa company yang memang kerjasama sama kita, kayak BCA kayak gitu. Terus kemudian ada juga Singapore Airlines. Kemudian kalau yang bank lagi ada Sinarmas, Mandiri. Nah, kayak gitu. Jadi kita memang targetnya selain retail yang rumah tangga, kemudian juga kita mau masuk memang kepinginnya ke company-company gitu. Biasanya mereka kan kalau company mereka cari-cari ya, browsing di Instagram kalau yang sekarang. Nah, dari situ mereka hubungi kita. Nah, nanti mereka kan minta nih testernya dulu, kemudian juga bentuk hampersnya seperti apa. Kita beri contoh yang mereka mau seperti apa. Misalkan untuk kebutuhan lebaran nih, seperti yang kemarin. Jadi kita ajukan contoh beberapa jenis. Nah, kalau mereka suka, nah biasanya mereka untuk tiap tahunnya mereka akan repeat order dengan sendirinya kayak gitu. Dan juga dari situ mereka juga ngenalin ke company-company yang lain. Selain berkualitas, harga cookies yang ditawarkan Yeni Cookies juga ramah di kantong. Untuk satu packaging paling murah seharga Rp28.000 per tabung semprit kuno. Sementara yang paling mahal ada nastar keju yang mengandung keju tua. Harga nastar keju ini dibanderol dengan harga Rp93.000 per tabung. Sementara rata-rata cookies reguler bisa didapatkan pelanggan dengan harga mulai Rp28.000 sampai Rp40.000. Kita ada banyak varian, cuman kalau misalkan ada request biasanya untuk ulang tahun anak-anak misalnya kayak gitu ya, saya minta dibuatin vanilla cookies aja, bentuknya gambarnya princess. Nah, kita bisa buatin kayak gitu. Jadi nanti kita buatin misalkan vanilla cookies bentuk-bentuknya princess kayak gitu, atau bentuk animal, atau bentuk transportasi kayak gitu kita bisa. Jadi ini contohnya ya kue-kuenya. Kalau yang ini itu nastar Wisman Premium. Jadi Yeni Cookies ini ada buat dua macam untuk nastarnya. Kalau yang kecil-kecil seperti ini yang nastar premium, kita menggunakan butter Wisman. Kalau yang ada lagi yang nastar reguler itu dia bentuknya lebih besar-besar. Nah, ini almond cheese. Nah, ini nih sekarang jadi kue yang paling favorit selain nastar ya. Jadi almond cheese ini tahun ini sangat-sangat digemari. Kalau untuk pemesanan sih bisa biasanya lewat Shopee atau Topet ya. Namanya Yeni Cookies. Itu IG juga bisa Yeni Cookies. Nah, kalau untuk WA bisa
biasanya langsung saya handle sendiri. Itu nomor WA saya 0816550039, bisa WA saya langsung japri kayak gitu. Bagi yang tertarik mencoba hingga berlangganan cookies dari Yeni Cookies, bisa melakukan pemesanan secara online melalui berbagai macam platform di media sosial maupun e-commerce dengan nama Yeni Cookies. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan Just Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.